pemuda yang kreatif, yang punya karya-karya besar. Sekarang bagaimana caranya kita itu sama-sama mengapresiasi dalam bentuk apapun, yang memberikan wadah mereka untuk bisa memberikan kontribusi yang jelas terhadap negaranya untuk menjadi Indonesia yang lebih baik. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi? Tadi kan ada pelatihan pertolongan pertama ya. Saya bilang sama ketua, saya mesti ada siap-siap pertolongan juga, soalnya cekukan terus ini. Kali-kali ada yang mau mendorong perut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Yang saya hormati, yang saya banggakan, saya baru kenal dengan beliau tapi sudah sehati saya. Ya, jujur aja. saya bilang sudah sehati bukan berarti nggak boleh diserang, boleh diserang. Serang itu adalah tanda sayang. Ya, Ibu Ika Restianti, Ketua Umum Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia atau bisa kita sebut RBPI, selaku inisiator acara. Tepuk tangan buat beliau. Yang saya hormati Pak Tri Budi Mulyono, Sekjen RBPI. Yang saya hormati Bapak Hari Wibowo, Bendara Umum RBPI. Yang saya hormati Bapak Yusuf Nugroho, STMT, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Andreas Sora, AMD LLAJ SE, Disub Kota Bekasi. Yang saya hormati Bapak Herwan, ini bukan, Bapak Harwan, ini sahabat saya nih. Yang saya hormati Bapak Harwan Muldi Darmawan, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Jasa Raharja, dan juga sekaligus ini udah jadi bagian keluarga besar kita juga, sekaligus Direktur Keselamatan Berkendara Ikatan Motor Indonesia, pengurus pusat. Yang saya hormati Bapak Emil Feriansyah, Kepala Divisi Manajemen Risiko dan ESG PT Jasa Raharja, yang juga Komisi Keselamatan Berkendara IMI Pusat. Dan juga ada instruktur Mas Reza dari Ikatan Motor Indonesia, dan juga Mas Rian, teman-teman IMI yang ada di sini. Beliau juga di komisi, bukan di komisi, di bawahnya WKU, organisasi bagian anggota ya, Direktur Keanggotaan, dan juga digitalisasi. Bapak Ibu semuanya, ibu-ibu, ibu cuma satu, tiga. Jadi kenapa saya ada di sini? Sebenarnya saya kembali ke habitat saya. Ya, sebelum saya masuk di DPR, dulu saya balapan. Tadi sudah secara singkat sepak terjang saya, CV saya dari tahun 94 saya balap. Setelah itu 2009 saya memutuskan untuk gantung setir. Kalau orang itu kan gantung sarung, gantung raket, ya kan. Kalau kita itu gantung setir, ya. Sama buat bapak-bapak semuanya, teman-teman di sini ya, teman-teman semua di sini. Jadi kalau seandainya udah retire tapi sekarang belum retire, sekarang masa lagi masa emas-emasnya ini ya. Nah, saya 2009 saya terakhir balap. Proses 2009 sampai dengan 2013-14 belum saya ketemu lagi dengan Pak Prabowo itu, saya usaha ada hotel walk-in di dalam sirkuit Sentul, dan juga saya mendirikan defensive driving, safety drive, atau bisa disebut safety driving, namanya Sentul Driving Course. Nah, dari situ saya masuk ke DPR. Saya masuk ke DPR Komisi 10 di bidang olahraga. Terkait dengan latar belakang saya, jujur aja, waktu saya diajak Pak Prabowo dan saya juga bilang ke beliau, pada saat saya ketemu sama beliau, dipikir beliau saya masih balap, beliau mau memberikan sponsor ke saya bilang, Pak jangan, baiknya negara hadir di sini, pemerintah. Kalau Bapak pribadi, saya nggak rela gitu. Kalau gitu masuk ke gerbong politik. Oh kalau itu saya siapa? Tapi saya bukan aktivis Pak, saya bilang gitu. Yang kita sudah banyak nyari orang pintar, Moreno, nyari orang loyal terhadap merah putih ini. Oh siapa? Insya Allah kalau itu.
Nah, kenapa saya ingin hadir di sini? Saya dari sama Mbak Ika tuh berapa kali kita diskusi bahwa memang tadi sempat disampaikan oleh Mbak Ketua itu teknologi terkait otomotif itu berkembang pesat. Terkait bicara keselamatan itu dimulai dari diri kita. Multi efeknya itu besar sekali. Karena sekitar kita setiap hari itu berbeda. Perjalanan bapak-bapak, mas-mas semuanya dari titik rumah menuju ke titik kerja itu semua masih berubah. Tapi yang nggak berubah adalah target jam. Jam itu mesti start dari jam 7 pagi menuju ke perjalanan ke titik kantor. Dari situ mulai bawa mobil logistik. Itu pun setelah itu sesuai dengan target dari perusahaan ke titik yang berikutnya itu berubah. Saya pernah beberapa kali mengajarkan beberapa dari perusahaan, saya nggak perlu sebut di sini, itu beliau cerita, tapi saya juga terima reportnya dari perusahaan bahwa yang dikirim ke saya ada satu instansi, saya tanya, saya satu-satu saya cek, yang ini bagaimana Pak, yang ini bagaimana, ini masalahnya apa? Kebanyakan masalahnya adalah behavior. Behavior bahasa Indonesia adalah kebiasaan. Nah, tadi kan sempat disampaikan, hebat memang, orang-orang kita tuh hebat-hebat, harus kita akui. Bisa nyupir sambil kakinya naik sambil nyupir, ya bisa sambil pegang, nggak pegang setir sambil itu kakinya bisa di sini sambil ngerokok pula, gitu kan? Jadi multitasking gitu. Tapi apakah standarisasi kompetensi kita itu seperti itu sudah cukup? Ya, kalau secara lisan kita dengar, waduh, kayaknya itu bahaya. Tapi ternyata ada itu aturan-aturannya. Nah, kenapa saya terjun ke situ? Tapi kan pertanyaannya gini, kalau misalnya Mas Moreno yang ngomong kan itu berbeda pada saat di sirkuit. Di sirkuit itu kan nggak ada tukang bakso di samping, nggak ada yang nyebrang, bener nggak? Nggak ada tiba-tiba ditimpa dari belakang, mungkin ini lagi balapan. Nah, kenapa waktu itu saya memberikan masuk membentuk untuk safety driving? Jadi pada saat saya tarik mundur, saya waktu itu sempat di Itali, lagi balapan, tapi pada sesi latihan hari Kamis. Kita diberhentikan latihannya, saya disuruh nunggu hampir 4 jam. Jadi saya bilang ini, kita rugi. Tim balap bilang, kita rugi gini-gini, kita harus menunggu. Oke, saya penasaran, ini ada apa? Oh, saya coba jalan sendiri, saya lihat, oh ada pelatihan terkait pengamanan untuk Paus Paulus pada saat itu. Saya lihat, oh pembelajarannya seperti ini, saya datengin instrukturnya, saya lihat, saya belajar, oh ternyata ini bisa diterapkan untuk masyarakat umum. Dan ternyata masyarakat umum itu mau dari matanya biru, matanya coklat, matanya hitam, rambutnya warna apa, semua itu yang manusia juga. Yang mana bisa ada titik jenuh pada saat bertugas atau tidak bertugas. Jadi saya diskusi bahwa aset yang paling besar adalah si manusianya itu sendiri. Aset yang paling besar adalah panjenengan semua yang membawa mobil atau membawa logistik. Setiap membawa kendaraan, aset terbesar adalah si pengemudi. Jadi sekarang gini Mas, kita mesti mempunyai satu frekuensi yang sama bahwa tidak bisa menyalahkan. Wah itu mobilnya nggak bagus Pak, habis saya pakai. Bannya ini si itu. Jadi memang sudah harus terbiasa sebelum kita ditugaskan untuk membawa satu unit, setidaknya memberikan waktu sebentar untuk ngecek. Yang paling penting apa? Yang paling penting selain oli. Nah, yang paling bersentuhan dengan jalan adalah kan bukan pantat kita, ban dulu kan, ada ban. Dari ban kita bisa cek angin setidaknya. Ya kalau dari angin kita tahu standar bobot berapa, ya kan di situ ada standarnya. Nah itu hal yang paling simpel. Tapi sebelum itu kita juga harus tahu kita tidur sudah cukup apa belum. Ya dari situ baru. Jadi banyak banget turunannya terkait bicara keselamatan berkendara. Sampai-sampai saya balik lagi ke perusahaan yang tadi, Pak, saya perlu Pak, Mas Moreno dikirim ke Sentul. Pelatihannya kita di Sentul, tertutup. Saya bikin skid plan dan sebagainya. Kenapa Pak? Jadi ada di bos kita, direktur Pak Dirut, itu ditaruh di tengah rel karena supirnya udah marah betul. Dia tahu Pak Dirutnya nggak bisa bawa mobil Pak. Jadi diberhentiin di tengah rel kereta api, ditinggal di situ.
bos bosnya nggak bisa marah, cuma bisa kabur. Karena dan satu supirnya juga mungkin udah capek. Gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan ke siapa-siapa. Saya juga bilang, oh ya dari internal. Jadi saya gini, saya sebagai konsultan juga akhirnya dari sisi internal perusahaan juga mesti mengetahui juga komunikasi ke teman-teman. Karena teman-teman pengemudi itu adalah bukan pekerjaan yang rendah, itu adalah pekerjaan yang terhormat. Tanpa mereka itu, satu, bos bisa tersenyum di dalam mobil, meeting juga enak, ya kan, setidaknya ada permen ataupun wangi, oke, ya kan. Terus kalau bisa sampai bos tidur, top, gitu, ngeremnya enak, bawa mobilnya enak, karena posisi duduknya si pengemudi benar. Nah kalau yang logistik kan barang mati mas pertanyaannya, justru itu lebih penting lagi. Yang dibawa adalah nilai-nilai itu yang bisa dikatakan mempengaruhi perekonomian. Saya sempat ngobrol sama Mbak ya di kantor, Mbak saya tahu betul karena saya pernah memberikan pelatihan terhadap Bank Indonesia. Ini bawa nih, ini perputaran se-Indonesia ini uang. Ini uang akan kita di-drop-dropkan lagi ke cabang-cabang. Iya mas, kita pernah, nah ini dia, ada apa? Ada yang udah mulai mempelajari titik journey management namanya. Jadi dari satu tempat ke satu tempat. Itu terus dipelajarin, menitnya dipelajarin, daerahnya dipelajarin. Saya bikin materi akhirnya journey management, plan A, plan B, plan C. Apabila terjadi sesuatu yang mencurigakan, langsung geser ke plan B. Tapi harus komunikasi secepat mungkin kepada pimpinan kalau mungkin ada keterlambatan. Ini bawa uang, nah, belum lagi bawa chemical, belum lagi bawa ciki yang anak-anak sudah nunggu di sekolah ya. Jadi bicara keselamatan berkendara ini luas sekali. Sangat luas sekali, apalagi sekarang mobil udah bisa ada yang jalan sendiri, yang EV itu. Tapi saya rasa yang kita yang kendarai ini kan masih terbilang teknologinya sudah bagus, tapi perlu perawatan. Nah perawatan itu apa? Dimulai dari diri kita mas. Ya setidaknya ya kalau sambil bawa mobil, kalau bisa rokoknya ditahan dulu. Ya. Ambil ngerokok nggak tahu ininya jalan terus, apinya pas jatuh, nggak tahu kita lagi lari 60 lumayan loh, tuh 2, 3, depan udah ada depan mobil lagi ngerem, kebetulan di depan ada yang nyebrang, kita lagi ngebersihin abu. Nah, maksud saya hal-hal sepele. Jadi kenapa keselamatan berkendara dimulai dari diri kita. Kalau kita selamat, orang lain bisa selamat. Nah, jadi itu singkatnya dari saya rasa dan saya berkomitmen Ikatan Motor Indonesia adalah rumah kita bersama. Perlu ya. Nah ini saya ngomong pas saya lagi ngomong cepukannya hilang. Nanti sampai mau cepukan lagi gitu. Iya kan? Karena saya tuh senang banget kembali ke sini karena saya ketemu sama teman-teman pengemudi itu sama. Yang saya pegang setir ya. Terus udah gitu ada juga giginya, posisi kakinya seperti apa, duduk pilar A, pilar B, pilar C, bicara terkait itu kalau parkir. Terus mas, kalau pokoknya saya senang kalau bisa ngobrol terkait otomotif. Karena apa yang Anda rasakan, saya rasakan juga. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan sukses selalu buat RBPI dan juga mudah-mudahan dengan perjanjian MOU ini kita ada komunikasi yang tidak terputus untuk mohon izin untuk tidak meninggalkan tempat dulu karena teman-teman ternyata Mas ganteng kita Mas Moreno ini kemarin tanggal 14 November beliau milad yang ke Mas Moreno. Kami dari tim RBPI sehat selalu, sukses selalu, semoga tercapai segala yang sudah dijadwalkan semuanya lancar. Dan alhamdulillah berbarengan dengan milad RBPI yang keempat.
Dan insya Allah, alhamdulillah dengan berbarengannya ulang tahun ini ternyata membawa satu hikmah. IMI dan RBPI bisa saling bergandengan tangan, didampingi dengan bapak-bapak yang luar biasa ini. Boleh teman-teman nyanyi yuk.